Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar ERP yang berjudul Perencanaan Implementasi Sistem ERP menggunakan metode Accelerated SAP pada tahap bisnis blueprint PT Surya Citra Televisi. Nah, di sini anggota kelompok kami adalah Biba Isnaini, ada Fatia Safira, ada saya Afranestiti, dan ada Emilia Wati. Next. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. PT SCTV salah satu perusahaan televisi di Indonesia yang telah menerapkan sistem ERP dalam perusahaannya, yaitu SCTV. Karena itu, dalam makalah ini akan dilakukan observasi untuk mengevaluasi mengenai penerapan ERP di SCTV yang saat ini telah menggunakan sistem SAP. SAP merupakan suatu produk perangkat lunak ERP yang punya fungsi untuk mengintegrasi berbagai macam aplikasi bisnis, pemrosesan data berlangsung secara real-time dan berhubungan dengan arsitektur aplikasi 3 lapisan, yaitu database, application server, dan klien SAP gue. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana implementasi ERP pada perusahaan SCTV, lalu bagaimana tahapan analisis pada implementasi ERP perusahaan SCTV, dan yang terakhir bagaimana pengaruh dari implementasi ERP terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan SCTV. Lalu untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana penerapan ERP di SCTV yang telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis secara keseluruhan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tahapan analisis pada implementasi ERP pada perusahaan SCTV, dan yang terakhir untuk mengetahui dan mengevaluasi keterbatasan yang ada pada aplikasi SCTV, terutama dalam penyajian laporan keuangan. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama observasi terhadap proses implementasi SAP di SCTV. Lalu untuk menyurvei pengguna SAP di SCTV, yang ketiga menyurvei tingkat keramaan SAP yang telah diimplementasikan, dan yang terakhir melakukan evaluasi atas hasil atau output yang dihasilkan oleh SAP atas penerapan ERP dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Yang pertama itu ada ERP, yang kedua ada SAP, yang ketiga ada ASAP, yang keempat ada Business Blueprint. Nah, dari yang pertama yaitu ERP. ERP sendiri merupakan konsep perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani serta mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen yang pada akhirnya dapat menghasilkan nilai tumbuh dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua stakeholder perusahaan. Maaf sebelumnya, ERP sendiri merupakan kependekan dari Enterprise Resource Planning. Nah, tujuan dan peranan ERP dalam organisasi adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan untuk otomatisasi dan mengintegrasi banyaknya proses bisnis dan memberikan atau menghasilkan informasi yang real-time dengan akuntabilitas yang terjaga. Nah, yang kedua yaitu ada SAP. SAP sendiri merupakan kependekan dari System Analysis Program Development yang merupakan salah satu produsen software terkemuka di dunia. Software SAP sendiri ini berbasis ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. SAP software adalah solusi pengembangan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola operasi bisnis dan hubungan pelanggan. Dan tujuan dari SAP software yaitu untuk mempermudah jalannya suatu sistem yang terdapat pada suatu perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ASAP atau Accelerated SAP yang merupakan suatu metodologi yang dikeluarkan oleh SAP sebagai panduan implementasi SAP. ASAP bertujuan untuk membantu manajemen proyek dalam merancang implementasi SAP dengan menggunakan cara yang paling efisien dengan berbagai cara, yaitu mengoptimalkan waktu, sumber daya, kualitas, dan sumber daya lainnya agar efektif. Nah, fase-fase dalam ASAP yaitu ada 6 tahap. Yang pertama ada project preparation, yang kedua ada business blueprint, yang ketiga ada realization, yang keempat ada final preparation, yang kelima ada go live and support, dan yang terakhir ada run.
Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu ada business blueprint. Blueprint merupakan suatu kerangka kerja yang terperinci dan menjadi landasan dalam membuat kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, serta implementasi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Tujuan utama bisnis blueprint sendiri ialah mendapatkan wawasan tentang tujuan bisnis pelanggan dan untuk menentukan proses dan komponen bisnis SAP yang diperlukan dalam mendukung tujuan ini. Hal-hal yang harus dilakukan dalam tahapan bisnis blueprint diantaranya, yang pertama yaitu ada scope document, yang kedua ada as is, yang ketiga ada to be, yang keempat ada gap analysis, dan yang terakhir yaitu ada sign off. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kemudian masuk pada profil perusahaan. Pada awalnya, SCTV ini merupakan singkatan dari Surabaya Central Television. Nah, karena merupakan stasiun televisi lokal di Surabaya. Kemudian berubah nama menjadi Surya Citra Televisi. SCTV merupakan jaringan televisi swasta kedua di Indonesia. Nah, SCTV ini lahir pada tanggal 24 Agustus 1990. Slogannya yaitu satu untuk semua. Next. Adapun implementasinya, yang pertama ada fase persiapan proyek atau project preparation yang dilakukan dan dihasilkan dalam fase project preparation ini adalah mempersiapkan struktur organisasi proyek yang merupakan gabungan dari anggota tim dari perusahaan dan anggota tim konsultan. Struktur ini harus terbentuk di awal-awal dimulai proyek dan sudah harus disahkan atau ditandatangani paling tidak dari pihak perusahaan. Dalam struktur organisasi ini tercakup ada steering committee, project manager, integration manager, business process owner, team leader yang mendampingi konsultan fungsional, ada tim IT yang mendampingi technical konsultan, dan yang terakhir ada ABPer untuk kustomisasi SAP. Dan yang kedua ada fase business blueprint. Yang dilakukan pada fase ini adalah membuat dan menyusun blueprint. Fase ini adalah fase yang paling menentukan dan merupakan fondasi dari implementasi SAP. Pada fase ini, konsultan melakukan interview pada user yang biasanya diwakili oleh tim leader dari masing-masing function. Hasil interview ini akan menghasilkan dokumen as is atau kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga ada fase realisasi. Pada fase ini terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti instalasi software, pengisian data awal perusahaan, pengisian master data, serta proses migrasi data atau pemindahan data. Pada tahapan ini juga terdapat proses penjabaran sistem yang akan diimplementasikan sebagai dukungan untuk user. Pada tahap ini dilakukan kustomisasi program sesuai dengan petunjuk dari konsultan masing-masing modul. Kustomisasi ini dituangkan ke dalam dokumen RISAF untuk melakukan pengecekan secara remote oleh SAP Pusat. Konsultan menyiapkan SAP router. Setelah mendapatkan masukan dari konsultan fungsional, konsultan basis menyiapkan landscape production server. Landscape production server ini terdiri dari data-data mengenai jumlah transaksi apa saja yang akan terjadi. Selanjutnya, konsultan basis akan mengkonfigurasi user authorization and role yang telah ditentukan oleh konsultan fungsional. Konfigurasi yang dilakukan berdasarkan blueprint yang sudah disahkan. Selain itu, template file disiapkan untuk menjadi sarana mengupload master data yang disiapkan oleh user dari perusahaan dan dikoordinasikan oleh tim leader dari masing-masing fungsi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk implementasi yang keempat, itu ada implementasi fase persiapan akhir atau final preparation. Pada fase ini berisi proses pengetesan fungsional pada sistem dan pengecekan output yang dihasilkan. Pengecekannya itu antara sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan. Yang disiapkan dari fase ini yaitu production server, data awal untuk stok GL, FA,
serta outstanding transaction. Setelah mempersiapkan hal-hal tersebut, dilakukan going live check secara remote oleh SAP pusat. Nah, script and user pun disiapkan oleh konsultan, sedangkan untuk standar operating manual disiapkan oleh tim leader dari masing-masing modul. Setelah itu, training dilakukan pada user-user terkait, lalu mengadakan suatu tes untuk mengetahui kemampuan user. Di sisi lain, tim basis dari perusahaan menyiapkan infrastruktur dan instalasi pada lokasi-lokasi entry data. Project Manager akan melakukan koordinasi untuk membuat tim support serta cara support setelah sistem go live. Setelah serangkaian tes telah dilakukan, Board of Director atau BOD dari perusahaan dapat memutuskan apakah proyek go atau no go. Jika go, maka dapat lanjut ke fase selanjutnya, namun jika no go, maka kembali lagi ke fase realisasi. Nah, stock opname dilakukan sebelum go live. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan posisi data-data atau stok pada akhir bulan. Data akhir bulan dari setiap modul tersebut diupload sebagai data awal bulan pada sistem baru. Nah, untuk fase yang selanjutnya itu ada fase implementasi dan dukungan, go live, dan end support. Nah, pada fase ini berisi proses dokumentasi untuk memudahkan user menjalankan proses bisnis dengan menggunakan sistem akurat. Pada fase ini, implementasi yang dilakukan dinyatakan go live, yaitu sistem baru telah digunakan dan sistem lama diberhentikan. Setelah sistem baru ini ditetapkan, masalah akan muncul mulai dari masalah pengoperasian, masalah data, maupun masalah konfigurasi. Tim support yang berperan untuk memonitoring setiap masalah yang ada, serta harus selalu siap dengan apapun keadaannya. Tim support akan melakukan pencatatan dan di issue log untuk setiap permasalahan yang ada. Nah, untuk yang terakhir ini ada fase operasi atau run. Pada fase operasi ini, masalah yang muncul ditangani secara dan distabilkan agar sistem yang baru dapat beradaptasi lebih baik pada perusahaan. Nah, setelah sistem pengimplementasian SAP di perusahaan mulai berjalan dengan baik, dilakukan pengambilan data kuesioner, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil yang didapatkan dari pengambilan data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses implementasi SAP berjalan sesuai rancangan dan desain. Yang kedua, kesuksesan implementasi SAP di PT Surya Citra Televisi ini dipengaruhi dengan persiapan yang cukup, serta waktu yang digunakan cukup panjang dalam persiapannya. Untuk yang ketiga, sistem SAP yang diterapkan memenuhi konsep-konsep ERP dan laporan keuangan memenuhi kaidah-kaidah akuntansi. Yang keempat, penerapan SAP ini tidak ada kendala walaupun pengguna belum pernah menggunakan program ini sebelumnya. Dengan kata lain, program SAP ini sangat mudah dan ramah untuk penggunanya atau dapat dikatakan dengan user friendly. Nah, yang terakhir ini, penyajian keuangan lebih cepat, akurat, faktual, dan objektif setelah mengimplementasikan SAP di PT Surya Televisi ini. Nah, untuk kesimpulannya, SCTV sudah menerapkan ERP selama setahun dengan menggunakan sistem SAP R3 dimulai dari periode Juni 2009. Nah, SCTV memilih menggunakan SAP R3 didasarkan bahwa SAP merupakan salah satu best practice. Yang pertama itu, terdapat 3 komponen yang diselaraskan dalam implementasi ERP, yaitu business process, people, dan informasi teknologi atau IT. Yang kedua, modul yang sudah diterapkan di SCTV meliputi material management atau MM, plan maintenance atau PM, human research atau HR, financial accounting atau FI, dan controlling atau CO.
Terdapat 6 tahapan dalam mengimplementasikan SAP R3 sesuai dengan standar implementasi yang ditetapkan oleh SAP, yaitu dengan menggunakan metodologi ASAP atau Accelerate SAP, yaitu fase persiapan proyek atau Project Preparation, fase cetak biru atau Business Blueprint, fase realisasi atau Realization, fase persiapan akhir atau Final Preparation, fase implementasi dan dukungan atau Go Live and Support, dan yang terakhir fase simulasi atau Run. Nah, yang terakhir ini implementasi ERP di SCTV dengan menggunakan sistem SAP R3 telah berjalan dengan baik, yaitu sesuai dengan rancangan desain dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.